Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang apa sebenarnya konsep darurat atau kegawat daruratan dalam Islam itu. Kalau dalam artikel-artikel yang ada, terutama yang kaitannya dengan urusan kesehatan atau tindakan medis, konsep kedaruratan itu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang profesional, oleh setiap orang ketika terjadi suatu kondisi yang sangat mendesak. Baik itu nanti tindakannya berupa tindakan pertolongan medis dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam kita sering mendengar istilah darurat atau darurat gitu ya. Apa sebenarnya daripada darurat ini? Ini secara kata ya, secara bahasa ya, berangkat dari kata doror, artinya sesuatu yang tidak bisa ditahan gitu ya. Kemudian ini juga masuk ke dalam kebutuhan yang sangat atau kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan yang tidak bisa diberikan solusi-solusi dengan beberapa pilihan, hanya ada satu pilihan. Nah, ini makna daripada darurat. Ada beberapa hal yang yang bisa menjadikan suatu itu darurat ya. Dalam beberapa definisi itu ya, dalam pandangan mazhab Syafi'i, sesuatu bisa dikatakan darurat, ini bukan definisi ya. Ini sesuatu itu bisa dikatakan darurat ya kalau ada ancaman, misalkan ancaman kematian atau sakit yang menakutkan atau semakin parahnya suatu penyakit dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin maslahat umum yang tidak bisa tercapai kecuali hanya dengan satu tindakan. Nah, ini menurut para ulama makna daripada ya. Kalau kita melihat ya dalam pengertian yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia, darurat itu adalah suatu keadaan di mana seorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati gitu ya. Ini darurat. Tapi ini bukan definisi sebenarnya. Ini hanya sebuah gambaran gitu, yang artinya bukan cuma urusan mati saja nih darurat. Kadang ada kondisi di mana maslahat itu seperti keadilan, seperti sebuah transaksi, maslahat dalam transaksi itu tidak akan bisa diraih kecuali hanya dengan satu tindakan. Nah, ini masuk dalam kategori darurat. Hajat, ya. Hajat itu apa? Ya, ini suatu keadaan di mana seorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Bedanya antara hajat dengan darurat itu di situ, gitu ya. Syekh Wahab Az-Zuhaili memberikan pengertian secara komprehensif tentang makna darurat. Intinya adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, atau yang berkaitan dengannya, gitu ya. Maka dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh atau tidak dapat untuk harus mengerjakan sesuatu yang diharamkan itu. Ini satu tindakan yang nggak ada pilihan lain kecuali melaksanakan yang diharamkan. Atau meninggalkan yang diwajibkan. Atau menunda waktu pelaksanaan sesuatu yang diwajibkan itu. Gunanya apa? Untuk menghindari madarat atau bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat yang ada dalam nas atau syariat kita. Ini dalam pandangan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Ya. Nah, berangkat dari pengertian di atas, maka yang namanya darurat itu menjangkau semua keadaan. Baik untuk urusan makanan, memanfaatkan harta orang lain, obat-obatan, yang intinya adalah untuk mempertahankan maslahat gitu ya, mempertahankan jiwa, kemudian dan lain sebagainya gitu ya.
tapi tentunya dengan batas dan aturan. Batasannya adalah ya tidak bertentangan dengan prinsip syariat seperti yang ada dalam konteks makosid syariah yang 5 itu. Maka tidak ada alasan darurat ya sehingga orang itu berzina atau jadi PSK, atau karena kondisi darurat dia terpaksa menjadi musyrik, itu tidak boleh. Ya, atau terpaksa membunuh orang lain, nggak boleh, itu juga tidak boleh. Maka dalam kondisi darurat itu, sekalipun dia mencangkup segala maslahat, tapi dia tetap terbatas ya. Dalam hal ini dibatasi oleh hal-hal yang tertuang dalam prinsip-prinsip syariat. Disyariatkannya darurat ini ada dalam beberapa dalil, baik itu Al-Quran, hadis, gitu, atau ijma'us sahabah. Contohnya dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ya. Sungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya. Faman iturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak ingin dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, dari ayat ini kan ada kondisi darurat. Faman iturra, barang siapa dalam kondisi terpaksa, darurat, terpaksa makan bangkai, makan babi, gitu ya. Itu dia hatinya nggak mau. Fala itsma 'alaih. Selama tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya makan hal tersebut gitu untuk mempertahankan hidup, untuk survive. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam hadis juga ya tentang inna ahla baitin kanu muhtajin bil harrah. Ya dalam Jabir bin Samurah bahwasanya dikatakan sebuah keluarga yang menghuni sebuah rumah yang ada di daerah Al-Harrah dalam keadaan kekurangan makanan. Lalu kata Jabir, unta milik mereka mati atau unta orang lain itu mati, maka Rasul memberi keringanan untuk memakannya. Ya, ini dalil bahwasanya kondisi membolehkan segala haramkan. Nah, dalil nas yang mengharuskan dan membolehkan dilakukan darurat dalam tindakan medis ini sudah ada ya, bisa kita kiaskan kepada ayat-ayat tadi ataupun kepada hadis-hadis tadi, maka boleh melakukan tindakan atau pengobatan atau melakukan apapun ya tindakan-tindakan yang ini dalam apa prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip nas karena menggunakan kias gitu ya. Sebagai contoh ya yang tertuang dalam nas itu artinya redaksi ya, redaksi ayat ataupun redaksi hadis. Masalah khitan, kemudian tindakan para wanita yang menjadi sahabat dari kalangan wanita di mana mereka menangani serdadu yang terluka dan korban saat perang di masa Nabi. Wanita memberikan tindakan medis kepada laki-laki. Kan dalam kondisi darurat tidak masalah. Kemudian penggunaan emas dan sutra bagi laki-laki karena sakit ini dalam hadis diperbolehkan. Ya, dalam kondisi darurat. Artinya dalam kondisi darurat itu yang haram itu diperbolehkan. Nah, bagaimana sebenarnya unsur terkait masalah unsur darurat? Ini ada 4 unsur. Pertama, kondisi darurat yang dihadapi. Kondisinya, syaratnya adalah bahaya yang dihadapi itu sangat besar dan tentunya sedang berlangsung. Lalu kemudian terkait perbuatannya, itu ternyata adalah perbuatan yang memang lazim atau pasti bisa untuk diatasi dan perbuatannya itu tersebut ya relevan dengan bahaya yang lalu dengan objek daruratnya disyaratkannya terjadi atas diri sendiri, harta sendiri atau maslahat orang lain. Ya. Kemudian orang yang berada dalam kondisi darurat itu syaratnya adalah tidak mempunyai kewajiban syar'i yang lain untuk mengatasi bahaya atau kondisi darurat dan tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk menciptakan kondisi darurat. Bagaimana hukum melaksanakan darurat? Ya.
hukum melaksanakan darurat itu, ya, kalau kata para ulama itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan. Di antara ulama-ulama yang mengatakan wajib ini adalah dominan. Ya, dominan para ulama mengatakan wajib. Karena berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, gitu ya. Ini semua madhab hampir sepakat bahwasanya ini hukumnya wajib dalam kondisi darurat melakukan sesuatu yang diharamkan. Namun ada ulama lain yang mengatakan sekedar mubah saja. Ya, karena dalam Al-Quran dikatakan wala junah, fala junaha, maka nggak ada dosa. Artinya apa? Ya, sekedar boleh saja. Dan orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan hanya ada keharusan untuk menolak kemadharatan dan menyelamatkan diri dari kebinasaan. Nah, berangkat dari alasan inilah maka mereka mengatakan hukumnya mubah. Ada dua pendapat, satu mengatakan wajib, satunya mengatakan mubah. Ada sejumlah kaidah hukum tentang darurat, ya. Ada sejumlah kaidah hukum Islam tentang darurat. Contohnya yang pertama adalah ad-dararu yuzalu. Ini kaidah induknya ini. Ya, kemadharatan itu harus dilenyapkan. Contohnya dibolehkan berobat atau mengoperasi membuang jari yang lebih misalkan, atau dibolehkan membuang jenggot atau kumis yang tumbuh pada wanita karena dianggap sebagai menghilangkan aib dan ini bukan suatu kelaziman, ya. Adanya jenggot pada wanita itu gitu kan. Dan lain sebagainya, ya. Termasuk urusan menyingkap aurat, kemudian beda mahram, ya, bukan mahram ya antara laki-laki dan perempuan terkait masalah tindakan medis. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Contohnya diberlakukannya hukum rukhsah, ya, atau rukhsah itu keringanan, ya. Seperti apa? Kalau sholat nggak bisa sempurna itu kan bisa duduk ataupun bisa sambil berbaring gitu ya. Orang sakit boleh bertayamum karena nggak boleh kena air atau karena sakit diperbolehkan tidak puasa. Ini rukhsah namanya, keringanan. Kemudian ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kemadharatan atau bahaya itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah mengambil makanan yang ada di toko ketika seorang itu dalam kebutuhan mendadak, misal dalam kondisi darurat, misalkan ya terjadi di Cianjur itu kan gempa ya. Kemudian ketika ada korban gempa di suatu wilayah dan wilayah itu tidak bisa dijamah oleh orang-orang yang ingin membantu, mungkin karena tempatnya terisolir, jembatannya rusak, kemudian tidak bisa akses untuk memberikan pertolongan. Nah, orang-orang yang ada di dalam sana kok menemukan gudang makanan, misalkan Alfamart atau Indomaret gitu ya, akan ada gudang makanannya itu. Nah, orang-orang yang sudah kelaparan di sana mengambil makanan di situ, kan sebenarnya pada prinsipnya mencuri itu haram, gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, di mana mereka harus survive, tidak ada jalan lain kecuali menempuh jalan tersebut, maka itu diperbolehkan dalam kondisi darurat. Gitu ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sebagai contoh yang lainnya adalah yaitu tadi seorang laki-laki dokter bedah misalkan harus membedah bagian yang ada pada auratnya wanita, yaitu darurat, tidak masalah, ya. Tapi ingat ada kaidah yang menemani kaidah ini. Jadi kaidah yang tadi ad-daruratu tubihul mahdzurat itu tidak berdiri sendiri. Dia tetap dibatasi oleh kaidah ini. Ma'ubi halid darurati yuqaddar biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat ditetapkan sesuai dengan kadar kedaruratan. Ya. Jadi kalaupun dokter bedah itu boleh melihat aurat atau menjamah pasien, yang dibutuhkan itu hanya sampai kepada yang diperlukan saja. Ya. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Selanjutnya ada kaidah cabang majaza li udhrin batala bi zawalihi. Suatu yang diperkenankan karena uzur batal dengan tidak adanya uzur tersebut. Contohnya tayamum itu batal karena ada air, berbuka puasa karena bepergian jauh, setelah pulang nanti harus puasa lagi. Gitu ya.
Kaidah cabang yang kelima, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemadharatan itu atau kondisi darurat itu tidak bisa dihilangkan dengan menghadirkan bahaya yang lain. Misalkan ada orang darurat ya dalam kondisi darurat sangat memerlukan obat tertentu, maka haram merampas obat milik orang lain yang juga butuh gitu ya, dalam kondisi darurat tersebut. Nggak boleh. Anda misalkan ngambil dari orang lain gitu ya, ngambil obat dari orang lain karena Anda butuh obat itu, padahal orang lain itu juga butuh gitu, dalam kondisi darurat itu nggak boleh. Atau jika ada satu obat atau alat penyembuhan tertentu yang sangat diperlukan oleh pemiliknya, maka tidak boleh untuk merampasnya. Selanjutnya, kaidah cabang yang keenam adalah dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dalam kondisi pasien tidak diperbolehkan terkena air karena akan membahayakan penyakitnya, maka toharoh atau bersuci dilakukan dengan tayamum. Seorang yang sakit itu tidak boleh puasa. Kalau dengan puasa justru menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Nanti ini kalian harus menghafalkan ya kaidah-kaidah ini. Ya, saya tidak minta kaidah bahasa Arabnya, kalian cukup hafal redaksi kaidah dalam bahasa Indonesianya. Nanti mungkin dalam kuis atau dalam apa namanya, dalam UAB ya, itu akan ada soal seperti ini. Ya, soal diberi ini nanti apa kaidah yang cocok untuk. Kemudian yang ketujuh, idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'dhamhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila dua bahaya atau risiko yang berlawanan, maka harus dipelihara yang lebih berat kadar madorotnya dengan melaksanakan yang lebih ringan kadar madorotnya. Contohnya seorang dokter diperkenankan membedah perut mayat seorang yang hamil, ya, mayatnya ini wanita hamil gitu, dan diharapkan ada bayi yang bisa selamat kalau dibedah, maka diperbolehkan. Ya, termasuk dalam urusan forensik itu kan ada apa otopsi forensik ya. Otopsi forensik itu diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan kaidah ini. Jadi kalau ada orang yang bilang apa namanya otopsi forensik itu haram, ya salah, ya salah besar. Karena kenapa? Ada maslahat yang perlu ditempuh, gitu ya. Bahkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan ya autopsi forensik, autopsi klinis dan autopsi yang ada kaitannya dengan pendidikan itu diperbolehkan dengan catatan-catatan tertentu gitu. Jadi tidak mutlak haram. Tidak, kalau ada yang bilang haram itu keliru. Ya. Baik. Dan kemudian ada kaidah yang kedelapan, al-hajatu tanzilu manzilatat darurati amatan wa khawassatan. Kebutuhan itu diposisikan pada kedudukan darurat baik bersifat umum atau bersifat khusus. Contohnya, orang lain jenis yang bukan mahramnya diperkenankan bertatap muka karena adanya tuntutan pergaulan hidup sehari-hari dan profesi. Ya, ini termasuk diantaranya kalau seorang mau konsultasi kepada dokter, pasiennya laki-laki, dokternya perempuan, atau sebaliknya. Dalam hal ini, al-hajah, hajat itu atau kebutuhan itu, tanzilu manzilat ad-darurah, masuk ke dalam kondisi posisi darurat. Ya. Kali untuk apa pertemuan kita dalam kelas agama di blog ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi selanjutnya kita buka sesi untuk berdiskusi dan kita lanjutkan dengan sesi feedback daripada tugas baca yang sudah kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.